Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kuliah manajemen keuangan, yaitu berjudul Manajemen Kas. Untuk dosen pengampunya yaitu yang terhormat Ibu Rahmawati Oktaviani. Sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu apa saja sih daftar materi yang akan kami bahas. Yang pertama, ada ruang lingkup dan aliran kas dalam perusahaan. Yang kedua, ada motif dalam memiliki kas. Yang ketiga, ada sumber arus kas perusahaan. Yang keempat, ada penyusunan anggaran kas. Yang kelima, ada manajemen kas. Dan yang keenam, ada model manajemen kas. Yang ketujuh, ada strategi manajemen kas. Yang kedelapan, ada safety level of cash balance. Yang kesembilan, ada aspek-aspek penting dalam manajemen kas. Lanjut, kita akan memulai materi tentang ruang lingkup dan aliran kas dalam perusahaan yang akan dijelaskan oleh Kak Desi Miranti. Kak Desi Miranti, dipersilahkan. Hai semuanya, nama saya Desi Miranti. Kali ini saya ingin membahas tentang ruang lingkup dan aliran kas dalam perusahaan. Kas adalah aktivitas liquid yang digunakan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya ada aliran kas keluar sama ada aliran kas masuk. Aliran kas keluar atau cash outflow itu dia pengeluaran seperti pembayaran bahan baku, pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan. Sedangkan aliran kas masuk atau cash inflow itu penerimaan dari penjualan tunai, piutang usaha, dan lain-lain. Standar jumlah kas menurut Goodman tidak kurang dari 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktivitas lancar. Kas terkait dengan tingkat penjualan atau cash turnover. Selanjutnya ada motif dalam memiliki kas atau uang tunai. Dia itu ada 3 motif. Pertama ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, sama ada motif spekulasi. Kalau untuk motif transaksi itu dia untuk merealisasikan transaksi bisnis sehari-hari. Contohnya itu dia seperti pembayaran upah, bahan baku, dan lain-lain. Kalau untuk motif berjaga-jaga, untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan mendesak, urgent. Selanjutnya ada motif spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang investasi. Selanjutnya ada sumber arus kas perusahaan, yaitu ada 6. Pertama dia ada perolehan transaksi perdagangan atau bisa disebut juga dengan piutang. Selanjutnya ada penjualan aset tidak lancar, disebut juga dengan aktivitas tetap. Selanjutnya ada tambahan dana atau modal dari pemilik entitas. Selanjutnya ada utang bank, obligasi atau wesel tagih. Selanjutnya ada penghasilan dari luar usaha atau bisa disebut juga dengan bunga. Dan terakhir ada pembagian saham, hadiah, pembayaran sewa pajak periode sebelumnya. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Tujuan dari penyusunan ini dia ada 1. Menjaga likuiditas perusahaan. 2. Mengantisipasi adanya defisit atau surplus kas. 3. Dapat dilakukan secara bulanan atau kuartalan. Nah, untuk jenis anggaran kas ini dia ada 2. Pertama ada estimasi penerimaan kas. Contohnya seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, bunga, dan lain-lain. Kedua ada estimasi pengeluaran kas. Contohnya seperti pembelian bahan baku, gaji, pembayaran lain-lain. Selanjutnya ada manajemen kas. Untuk definisinya itu dia adalah sistem pengelolaan keuangan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen kas ini dia ada likuiditas atau kas siap digunakan saat dibutuhkan. Terus ada earning atau pengalokasian dana untuk kasih yang optimal. Selanjutnya ada model manajemen kas, yaitu model Baumol atau bisa disebut juga dengan model persediaan. 1. Mengakui adanya persamaan antara manajemen persediaan dan manajemen kas. 2. Biaya pesan dan biaya penyimpanan. 3. Tujuan dari model Baumol ini untuk menentukan kas yang optimal untuk meminimalkan total biaya transaksi. Kalau untuk formulanya bisa dilihat ya, contohnya rumusnya. Kalau C itu untuk saldo kas optimal, F untuk biaya transaksi, T itu untuk total kebutuhan kas, dan I itu untuk tingkat bunga. Selanjutnya masih berkaitan tentang model manajemen kas. Untuk yang kedua itu dia jenis modelnya ada model Miller and Orr.
Model untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas, contohnya seperti pengeluaran kas yang berfluktuasi secara acak. Selanjutnya ada menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas. Untuk gambarnya bisa dilihat ya, dia ada keterangan gambar. Pada gambar di samping, batas atas ditunjukkan oleh garis H, sedangkan batas bawah ditunjukkan oleh titik O. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya, ada grafik seperti grafik gitu ya, dan tidak sama. Lanjut kita masuk ke materi strategi manajemen kas. Membayar utang dagang selambat mungkin dengan memanfaatkan diskon. Yang pertama adalah mengatur siklus persediaan dengan menjaga ketersediaan. Yang kedua adalah menghimpun piutang secepat mungkin tanpa menurunkan volume penjualan. Yang kedelapan adalah safety level of cash balance, yaitu saldo kas minimum untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan, ditentukan pada periode normal dan periode puncak kebutuhan kas. Rumusnya yaitu safety level ditambah jumlah hari dikali rata-rata pengeluaran harian. Contohnya yang pertama adalah 7 hari dikali 600.000 sama dengan 4.200.000. Contoh yang kedua adalah periode puncak 3 hari dikali 800.000 sama dengan adalah 4 juta. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah aspek-aspek penting dalam manajemen kas. Aspek-aspek dalam manajemen kas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada administrasi kas harian, yaitu administrasi dengan periode waktu harian dan sistem yang taat. Yang kedua ada budget kas atau anggaran kas, yaitu perkiraan pengeluaran dan penerimaan masa depan. Yang ketiga ada safety cash balance, yaitu penyimbangan antara aliran kas atau cash flow. Nah, untuk kesimpulannya yaitu manajemen kas adalah pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Ini melibatkan pengaturan arus kas masuk dan keluar, penyusunan anggaran kas, dan pemilihan model manajemen kas yang sesuai seperti model Baumol and Miller R. Strategi manajemen kas mencakup pembayaran utang yang tepat, pengaturan siklus persediaan, dan penghimpunan piutang yang efisien. Aspek penting dalam manajemen kas meliputi administrasi kas harian, anggaran kas, dan safety cash balance untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan. Sekian dari presentasi kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh kalian komen di bawah ini. Terima kasih.